Yesaya pasal 39 ayat 1-8, Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ayat yang ketiga, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Ayat yang kelima, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ketujuh, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu peristiwa pada waktu itu si Hizkia setelah disembuhkan dari sakit, gitu ya. Di beberapa video yang lain saya sempat membahas mengenai Raja Hizkia ini. Salah satunya adalah pada saat dia dikepung oleh Sanherib Raja Asyur, dan kemudian pada waktu itu Hizkia yang adalah raja dari kerajaan selatan hendak dihancurkan oleh Raja Asyur, dan kemudian Hizkia membentangkan semuanya itu di hadapan Tuhan, dan akhirnya Tuhan berperang menggantikan dia sehingga kerajaan selatan tidak jatuh ke dalam kerajaan Asyur seperti yang lebih dahulu dilakukan oleh terhadap kerajaan Israel, di mana kerajaan Israel atau kerajaan utara jatuh di tangan Asyur. Tetapi Hizkia dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia seorang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, gitu ya. Dan pada saat dia diserang oleh Raja Sanherib dari Asyur, Hizkia membawanya ke rumah Tuhan dan membentangkan semuanya di hadapan Tuhan. Itu saya pernah buat dalam satu video tentang hal berharap kepada Tuhan, gitu ya. Hal yang baik yang lainnya terjadi pada waktu itu Hizkia sakit dan hampir mati, dikatakan seperti itu. Dan kemudian Hizkia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Hizkia berdoa meminta kepada Tuhan supaya mengingat bagaimana dia telah hidup, melakukan hal yang benar dan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya pada waktu itu bahwa Allah mendengar doa Hizkia dan umur Hizkia diperpanjang 15 tahun. Gitu ya. Setelah dua peristiwa itu kemudian berlanjut pada peristiwa yang tadi kita baca. Bagaimana pada waktu itu adalah Raja Babel, dalam hal ini adalah Merodak Baladan bin Baladan, yang kemudian mendengar bahwa Hizkia sakit dan sekarang telah sembuh, dan kemudian dia datang untuk mengunjunginya dengan mengirim utusan tentunya, gitu ya. Dan kemudian Hizkia mempertontonkan, memperlihatkan semua perbendaharaan persenjataannya, emas, perak, rempah-rempah, bahkan semua hal yang ada dalam bait Allah diperlihatkan semua. Dan itu membuat kemudian firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya dan menanyakan apa yang sudah ditanyakan, apa yang sudah dilihat, dari mana mereka datang. Dan kemudian Hizkia bilang bahwa semuanya sudah diperlihatkan. Kemudian datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa saatnya akan tiba, ada suatu masa bahwa semua yang mereka lihat itu akan diangkut ke Babilonia. Dan ini adalah nubuatan Hizkia yang pertama kalinya tentang kejatuhan kerajaan selatan ke Babilonia, yang kemudian terjadi baru sekitar 120 tahun kemudian, gitu ya. Nah, pertama kita akan melihat sama-sama peristiwa ini. Ayat ini ada dalam peristiwa ini dalam tiga kitab yang berbeda. Yang tadi saya ambil adalah kitab Yesaya, karena memang itu terjadi peristiwa itu adalah Yesaya yang bernubuat, gitu ya. Dalam dua raja-raja juga ada ceritanya, dua raja-raja 20 kurang lebih ceritanya hampir sama, dan juga ada dalam dua Tawarikh, gitu ya. Tapi yang dalam dua Tawarikh ceritanya sedikit berbeda, saudaraku. Kita lihat sebentar yang dua Tawarikh ya, saudaraku ya. Dalam dua Tawarikh 32, saya ambil ayat 31 sampai 32 aja, gitu ya. Demikianlah juga ketika utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan Hizkia untuk mencobainya,
supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dan dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Dalam Tawarikh ini ceritanya lebih pendek, tetapi dalam Tawarikh ini penekanannya adalah pada waktu itu dikatakan Allah meninggalkan Hizkia, gitu ya, untuk mencobainya bagaimana keadaan isi hati Hizkia pada waktu itu, gitu ya. Sedangkan dalam Yesaya dan dalam 2 Raja-Raja diceritakan jelas bagaimana Hizkia memperlihatkan semuanya kepada utusan Babel tadi, Merodak Baladan bin Baladan tadi, dan kemudian Yesaya bernubuat bahwa ada suatu masa bahwa semuanya akan diangkut ke Babelonia, gitu ya. Dan itu adalah nubuatan Yesaya tentang kejatuhan kerajaan selatan yang kemudian nanti pada zaman Nebukadnezar itu akan diserang dan diangkut semua ke Babelonia, gitu ya. Mungkin sedikit saya ingin jelaskan di sini, Merodak Baladan bin Baladan ini adalah raja Babel pada Babilonia kuno. Jadi saya tidak pernah membahas itu dalam beberapa video tentang sejarah Alkitab. Biasanya kita membahas Neo-Babilonia. Neo-Babilonia itu raja pertamanya adalah Nabopolassar. Sedangkan Merodak Baladan bin Baladan ini adalah leluhurnya dari Nabopolassar tadi, gitu ya. Makanya kalau kita lihat dari segi waktu pun peristiwa ini terjadi kurang lebih sekitar 720 atau 740 sebelum Masehi, gitu ya. Sedangkan kejatuhan kerajaan selatan pada zaman Nebukadnezar itu sekitar 600 atau 580, jadi sekitar 120 tahun kemudian. Jadi pada waktu itu kerajaan Babel sudah berubah dari Babilonia kuno menjadi Neo-Babilonia dengan raja pertamanya adalah Nabopolassar, gitu ya. Jadi Merodak Baladan bin Baladan ini saya tidak pernah singgung karena ini termasuk dalam Babilonia kuno, gitu ya. Dan peristiwa yang terjadi di sini adalah bagaimana Hizkia tadi yang sakit, kemudian dia dengan bangga memperlihatkan segala sesuatu yang ada pada perbendaharaan rumahnya. Dan tadi kita lihat dalam kitab Tawarikh dikatakan pada waktu itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya dan mengetahui bagaimana isi hati Hizkia. Hizkia digambarkan seorang yang benar. Hizkia digambarkan seorang yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan Tuhan berkenan pada kehidupan Hizkia. Tetapi ada satu peristiwa dalam hidupnya di mana pada waktu itu Allah membiarkan Hizkia untuk mengetahui bagaimana isi hati Hizkia sebenarnya. Setelah dia diselamatkan dari Sanherib Raja Asyur, setelah dia diperpanjang umurnya 15 tahun, kemudian Allah memberi kesempatan Hizkia menunjukkan siapakah dirinya yang sebenarnya pada saat dia memamerkan semua perbendaharaan dalam kekerajaannya, mulai dari rempah-rempah, persenjataan, dan segala sesuatunya termasuk dalam bait Allah, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal bagaimana pada waktu itu datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa saatnya akan tiba, semuanya akan diangkut ke Babilonia, gitu ya. Dan dari sini kita akan melihat sama-sama tentang sesuatu hal bagaimana seseorang tanpa dia sadar, dia memegahkan diri, tanpa dia sadar dia mulai mempertontonkan, memamerkan sesuatu yang dia miliki. Dan tadi di dalam Tawarikh dikatakan bahwa pada saat itu Allah sengaja mencobai Hizkia, pada saat itu Allah sengaja menguji bagaimana keadaan hati Hizkia pada saat utusan Babel tadi datang, gitu ya. Mungkin Hizkia berpikir dalam hatinya, saya sudah berhasil selamat dari Asyur, saya sudah diperpanjang umur saya, dan sekarang saya mempunyai perbendaharaan yang sangat banyak, gitu ya. Dan pada saat itulah Allah menguji hati Hizkia, dan tanpa sadar Hizkia memamerkan semuanya di depan utusan Raja Babel pada waktu itu, gitu ya. Nah, pada video ini saya ingin melihat sama-sama tentang sesuatu hal yang mungkin seringkali kita dengar tapi tanpa sadar seringkali juga kita lakukan, yaitu tentang hal memegahkan diri, gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dikatakan ini tentang kasih. Salah satu bagiannya adalah hal seperti ini, saudaraku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, gitu ya. Selainnya banyak definisi kasih yang lainnya, tetapi saya hanya ngambil ini untuk kita melihat perbedaan antara memegahkan diri dan sombong. Dan di sini digambarkan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, gitu ya. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata memegahkan diri itu dipakai kata perpereomai, yang artinya sebenarnya tidak jauh beda dengan sombong. Yang sombong menggunakan kata pusiau, gitu, pusio, dipakai kata pusio, yang artinya kurang lebih tidak jauh beda, yaitu bagaimana seseorang meninggikan diri dan menceritakan sesuatu secara berlebih-lebihan,
gitu ya. Dan kemudian saya lihat beberapa video, beberapa artikel tentang dalam bahasa Indonesia, kata memegahkan diri dan sombong ini sedikit agak rancu karena artinya kurang lebih sama, gitu ya. Artinya kurang lebih sama, dan seringkali juga kita berpikirnya orang yang memegahkan diri itu berarti sombong. Orang yang sombong maka dia akan memegahkan diri. Tetapi dalam firman Tuhan tadi tentang kasih digambarkan bahwa kasih itu tidak sombong, dan ia tidak memegahkan diri. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sehingga sombong dan memegahkan diri menjadi sesuatu yang berbeda. Walaupun memang dalam bahasa Grekanya berbeda. Satu perperiomai, satu lagi pusio tadi, gitu ya. Yang artinya sebenarnya agak sedikit rancu, gitu ya. Dan kalau saya lihat beberapa video tentang motivator-motivator dunia, mereka lebih suka membahasnya mengenai membedakan antara sombong dan percaya diri, gitu ya. Tidak membahas mengenai dengan memegahkan diri, karena memegahkan diri mungkin lebih kita lihat sebagai satu bahasa Alkitab, gitu ya. Jadi kalau saya lihat Mary Riana atau yang lain, dia lebih banyak membahasnya tentang perbedaan antara orang yang sombong dengan orang yang percaya diri, gitu ya. Tetapi di sini kita melihat dalam firman Tuhan ada satu perbedaan yang menyolok antara orang yang sombong dengan yang memegahkan diri, dan kasih itu tidak memegahkan diri dan dia tidak sombong. Bahasa Grekanya berbeda walaupun artinya kurang lebih mirip, gitu ya. Di sini saya akan bedakan saya akan definisikan sendiri apa itu memegahkan diri dan sombong, gitu ya. Memegahkan diri menjadi sesuatu di mana kita membanggakan sesuatu, di mana kita menceritakan sesuatu yang kita miliki dengan perasaan bangga, dengan satu tujuan kita ingin mendapat suatu pujian. Kita akan mendapat kemuliaan dari apa yang kita ceritakan. Itu memegahkan diri, gitu ya. Jadi memegahkan diri tujuannya itu menerima suatu kemuliaan dan pujian. Itu tujuan dari memegahkan diri, gitu ya. Sementara kalau sombong, itu kita dalam satu kondisi di mana kita meninggikan diri dengan cara kita merendahkan orang lain. Kita mengangkat status diri kita lebih tinggi dari orang lain, dan kita dengan cara merendahkan orang lain, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang kalau kita bicara dalam firman Tuhan tentang sombong, tentunya ada banyak firman Tuhan tentang sombong. Kita akan lihat dulu beberapa hal tentang hal sombong atau congkak ini, saudaraku, gitu ya. Dalam Daniel 4 ayat 25 ini salah satu bentuk kesombongan, yaitu Raja Nebukadnezar, gitu ya. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Lanjutannya, demikianlah akan berlaku kepada Tuanku 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan ini adalah gambaran satu bentuk kesombongan bagaimana pada waktu itu Nebukadnezar meninggikan diri. Jadi kalau kesombongan itu saya gambarkan menjadi sesuatu di mana orang mengangkat dirinya, meninggikan dirinya, dan dia merendahkan orang lain. Dan itu adalah satu bentuk kesombongan, gitu ya. Tujuan dari kesombongan adalah dia ingin supaya statusnya lebih tinggi, gitu ya. Kesombongan tidak semata-mata untuk mencari pujian, kesombongan tidak semata-mata untuk mencari kehormatan, tapi kesombongan lebih berupaya membuat suatu status dirinya lebih tinggi dari orang lain, gitu ya. Dan itu adalah satu bentuk kesombongan, dan dengan cara dia merendahkan orang lain. Dan konsekuensi dari sebuah kesombongan adalah maka dia akan direndahkan. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Dan itulah yang terjadi dengan Nebukadnezar tadi. Bagaimana dia dihalau dari antara manusia, dan dia akan hidup seperti hewan, dan Tuhan merendahkan dia. Sampai pada waktunya dia mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, gitu ya. Contoh kesombongan yang lain dalam firman Tuhan misalnya seperti Lucifer. Dia bilang, kamu sombong karena kecantikanmu, gitu ya. Kemudian ke bumi kulempar menjadi tontonan di antara manusia. Dan itu menjadi satu gambaran di mana kesombongan menjadi seseorang dibilang, aku hendak menaruh tempatku menyamai Yang Maha Tinggi. Dia hendak menaikkan statusnya. Dia membuat bahwa dia layak disejajarkan dengan Yang Maha Tinggi. Dan tadi saya bilang, kesombongan itu sesuatu di mana orang mengangkat statusnya dengan cara dia merendahkan orang lain. Dan itu ada satu bentuk kesombongan. Dia tidak semata-mata mencari pujian, dia tidak semata-mata mencari kehormatan, tetapi dia lebih membutuhkan suatu status yang lebih tinggi dari orang lain. Dan itu bentuk kesombongan. Dan konsekuensinya Allah merendahkan orang yang bersangkutan. Dan itulah yang terjadi dengan Nebukadnezar, dan itu juga yang terjadi dengan Lucifer. Saudaraku, kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang Lucifer, saya tidak usah singgung ayatnya. Anda bisa lihat sendiri di Yehezkiel maupun di Yesaya, gitu ya. Di Yesaya 5 ayat 15 ini cerita yang lain tentang hal meninggikan diri, tentang hal sombong atau meninggikan diri. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang sombong akan direndahkan.
Jelas aku? Itu tentang hal kesombongan, dan dibilang kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sombong menjadi sesuatu yang biasanya kita dengan lumrah kita bisa mengerti. Gitu ya. Bagaimana seseorang menaikkan harkatnya, bagaimana seseorang menaikkan dirinya dan menganggap dia lebih dari yang lain, dan dia merendahkan orang lain. Gitu ya. Itu menjadi sesuatu hal yang sombong tadi, dan konsekuensinya arah merendahkan orang yang sombong. Gitu ya. Kesombongan mendahului kehancuran, kata firman Tuhan. Jelas aku? Tetapi yang cerita dalam Yesaya yang pertama tadi kita baca, bagaimana Hizkia kemudian memamerkan semuanya, itu semata-mata bukan Hizkia merendahkan Raja Babilonia, tidak. Tetapi Hizkia membutuhkan suatu pengakuan atau pujian, dan itu adalah bentuk orang memegahkan diri. Orang memegahkan diri tidak merendahkan orang lain, tetapi orang memegahkan diri, dia menempatkan dirinya sebagai seorang yang layak dipuji. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang yang layak terima kehormatan. Itulah orang yang memegahkan diri. Jelas aku? Dan itulah yang terjadi dengan Hizkia. Dan apa yang terjadi kemudian? Sesuatu yang menjadi kemegahannya, itu yang akhirnya dibuang oleh Tuhan. Gitu ya. Hizkia sampai akhir hidupnya tercatat sebagai raja yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Sampai dengan akhir hidupnya tercatat dalam firman Tuhan, Raja Yehuda yang melakukan hal yang benar di mata Tuhan, salah satunya adalah Hizkia. Gitu ya. Dan tadi kita lihat bagaimana Hizkia memegahkan diri. Dan tadi saya sudah bilang, memegahkan diri itu adalah salah satu bentuk di mana seorang merasa bahwa dia layak terima pujian, seorang merasa bahwa dia layak terima hormat dari orang lain. Gitu ya. Tanpa dia merendahkan pihak lain. Dan yang konsekuensi yang Tuhan berikan adalah karena dia memegahkan diri, maka hal yang menjadi kemegahannya itu yang dia terima, dan kemudian firman Tuhan katakan bahwa semua yang dilihat tadi akan diangkut dan dibuang ke Babilonia. Jelas aku? Jadi kita bisa lihat perbedaannya antara kesombongan dengan memegahkan diri. Kesombongan itu kita mengangkat status kita dan menganggap kita lebih dari orang lain dengan cara kita merendahkan orang lain. Gitu ya. Dan kesombongan ini bicara soal bagaimana kita menjadi seakan-akan menjadi orang yang lebih dari yang lain. Gitu ya. Tidak semata-mata mencari hormat atau pujian, tetapi lebih cenderung merendahkan orang lain. Sementara konsekuensi dari kesombongan adalah barang siapa meninggikan diri, maka dia akan direndahkan, kata firman Tuhan. Itu konsekuensi dari sebuah kesombongan. Tetapi memegahkan diri di sini bicara soal bagaimana seseorang membanggakan diri dan menampilkan dirinya sebagai satu pribadi, bahwa dia layak menerima pujian, bahwa dia layak menerima segala hormat. Itu yang disebut dengan memegahkan diri. Dan pada waktu itulah Hizkia memegahkan diri. Dan akibat dari situ tidak seperti kesombongan tadi. Kalau kesombongan dia akan direndahkan. Tapi kalau memegahkan diri, maka hal yang dia megahkan, itulah yang dia tidak akan terima. Dia memegahkan tentang kekayaannya, itulah kekayaan yang hilang. Dia akan memegahkan tentang segala sesuatu yang dia miliki dalam rumah Allah, maka itulah yang kemudian akan diangkut ke Babilonia. Walaupun Hizkia tetap diperhitungkan sebagai raja yang benar, tetap diperhitungkan sebagai orang yang melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Jelas aku? Dan ini menjadi satu pelajaran kita buat kita sama-sama gitu ya. Mungkin ada dari saya, kita bukan orang-orang yang sombong. Kita tahu bahwa Allah sudah mengangkat kita dan kita tidak perlu ada sesuatu pun yang kita sombongkan. Di mata Allah kita semua sama. Gitu ya. Tetapi seringkali tanpa sadar kita memegahkan diri. Gitu ya. Kita merasa bahwa saya layak menerima sesuatu untuk dipuji dan dihormati. Gitu ya. Kita akan lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan tentang hal ini. Dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 dikatakan, orang ini memegahkan kuda dan orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Gitu ya. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Di sana Mazmur mengatakan ada orang yang bermegah karena kereta. Itu menjadi sesuatu yang dia bangga, yang dia pikir kereta yang dia punyai membuat dia bisa dipuji. Itulah memegahkan diri. Tujuan memegahkan diri tidak merendahkan orang lain. Tetapi memegahkan diri adalah bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai satu pribadi yang layak dipuji dan layak dikagumi. Gitu ya. Dan tadi katakan orang memegahkan kereta, ada orang yang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Gitu ya. Dalam Mazmur 49 ayat yang ke-6 dikatakan, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Dia merasa bahwa kekayaan mereka menjadi sesuatu yang dia bisa banggakan, kekayaan mereka menjadi sesuatu yang dia bisa terima pujian dari orang lain. Gitu ya. Dan itu satu bentuk di mana orang memegahkan diri karena kekayaannya. Gitu ya. Dalam Yesaya 10 ayat 15 dikatakan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Lanjutannya, atau gergaji
membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya. Ini ilustrasi dari Yesaya bagus sekali, saudaraku. Di sana digambarkan bahwa ada nggak kapak yang memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji yang membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya, gitu ya. Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa memegahkan diri menjadi sesuatu di mana orang membanggakan sesuatu yang sebenarnya tidak patut dia banggakan. Ada orang membanggakan kekayaannya, ada orang membanggakan keretanya tadi dibilang, ada orang yang membanggakan kudanya. Bisakah seorang sebuah kapak bermegah terhadap orang yang memakainya? Atau bisakah gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya ada dan saya pun tidak ada sesuatu yang kita perlu megahkan, gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh bermegah, saudaraku. Yang di sini saya sorot adalah memegahkan diri. Kita bermegah atas diri kita sendiri. Kita mengharapkan diri kita mendapat pujian, kita mengharapkan diri kita mendapat kekaguman orang. Itu yang memegahkan diri. Tetapi ada dan saya kita boleh bermegah kalau kita mau bermegah dalam nama Tuhan. Supaya apa? Tuhan yang mendapat pujian, Tuhan yang mendapat kekaguman, bukan diri kita. Gitu ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah untuk dan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jadi kalau Allah memakai kita semua, itu semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan sesuatu yang dimiliki oleh kita tentang kekayaan kita, tentang kepribadian kita, tentang perawakan kita, bukan karena itu semua. Dia bilang, orang yang bodoh dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Orang yang tidak berpengaruh dipilih Allah untuk meniadakan orang yang berpengaruh. Supaya apa? Supaya Anda dan saya tidak memegahkan diri di hadapan Tuhan. Gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal di mana kita belajar dari peristiwa Hizkia ini. Bagaimana pada waktu itu Hizkia bermegah. Dia memegahkan dirinya dengan segala sesuatu yang dia punya. Dia memegahkan dirinya dengan segala sesuatu yang dia peroleh. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana dia merasa bahwa dia layak menerima satu pujian, dia layak menerima suatu kekaguman. Dan tadi dikatakan pada waktu itu Allah sedang menguji Hizkia untuk melihat bagaimanakah isi hati Hizkia. Apakah dia membutuhkan satu pujian? Apakah dia merasa semua pencapaiannya didapat dari usahanya sendiri? Atau dia mengembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan pada saat itulah Allah menguji Hizkia. Jelas aku? Dan ini menjadi sesuatu di mana ada dan saya tadi saya sudah bilang, mungkin kita mengerti bahwa kita tidak perlu menyombongkan diri. Tetapi tanpa sadar seringkali kita merasa bahwa kita bisa bermegah tentang diri kita sendiri, tentang sesuatu yang kita miliki. Padahal tadi dalam firman Tuhan dikatakan semua yang kita punya, kalaupun Allah memakai kita, itu semata-mata karena anugerah Tuhan dan tidak ada yang perlu kita megahkan. Gitu ya. Dalam Mazmur 34 ayat yang kedua dikatakan seperti ini, karena Tuhan jiwaku bermegah. Tadi saya sudah bilang, kita kalau mau bermegah boleh, tapi bukan bermegah terhadap diri kita sendiri, yaitu memegahkan diri. Gitu ya. Tapi kalau mau bermegah, baiklah kita bermegah karena Tuhan. Kalau kita memegahkan diri, maka kita mengharapkan pujian buat diri kita sendiri. Kalau kita memegahkan diri, maka kita mengharapkan kekaguman bagi kita sendiri. Tetapi kalau kita bermegah karena Tuhan, maka biarlah Tuhan yang dipuji. Kalau kita bermegah karena Tuhan, biarlah Tuhan yang mendapat pengaguman. Gitu ya. Dan firman Tuhan katakan tadi di Mazmur, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Jelas bagus? Dalam Mazmur 147 ayat 12 dikatakan, megahkanlah Tuhan. Jelas, mari kita megahkan Tuhan. Jangan megahkan diri kita sendiri. Jangan kita bermegah terhadap diri kita sendiri. Kalau kita mau bermegah, kita bermegah karena Tuhan. Dalam sana dikatakan, megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Gitu ya. Kalau kita memegahkan diri kita sendiri, maka apa yang kita megahkan itu yang tidak akan kita dapatkan dan tidak akan hilang. Orang yang sombong dia meninggikan diri, maka dia akan direndahkan. Orang yang memegahkan diri, maka dia menganggap dirinya berhak menerima satu pujian, dan apa yang menjadi kebanggaan dan kemegahannya itu akan Tuhan ambil, seperti halnya Hizkia tadi. Gitu ya. Tetapi bukan berarti ada dan saya tidak boleh bermegah. Mari kita bermegah, tapi bermegah karena Tuhan. Biar Tuhan yang mendapat pujian, biar Tuhan yang mendapat kekaguman,
bukan Anda dan saya yang mendapat pujian dan kekaguman. Jelas aku? Nah, tadi firman Tuhan katakan orang yang lemah dipilih Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dengan Anda dan saya, Tuhan memakai kita, Tuhan mempercayakan banyak perkara, jangan memegahkan diri. Itu ya. Kita harus bisa melihat bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita bermegah karena Tuhan. Gitu ya. Dalam Yeremia dikatakan jangan orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jangan orang pandai bermegah karena kepandaiannya. Tetapi barang siapa mau bermegah, baiklah dia bermegah karena dia mengenal Tuhan. Itulah kebanggaan kita. Itulah yang membuat kita bermegah. Kalau kita bermegah karena Tuhan, maka kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan, maka biar kekaguman hanya bagi Tuhan. Itulah maksud dari suatu kemegahan. Jelas tuh? Dan Hizkia gagal pada waktu diuji oleh Tuhan karena dia memegahkan dirinya. Dan akibatnya firman Tuhan datang melalui Yesaya, suatu masa akan tiba bahwa semua yang mereka lihat, semua yang kamu megahkan akan diangkut ke Babilonia. Itu kata firman Tuhan. Jelas aku? Jadi menjadi pelajaran sama-sama buat Anda dan saya. Kita tidak perlu sombong, apalagi bermegah. Gitu ya. Kemegahan yang dibiarkan berlama-lama, lama-lama memupuk dan menjadikan diri kita sombong. Gitu ya. Pertama mungkin kita tidak merendahkan orang lain. Kita hanya berpikir bahwa saya layak menerima pujian. Kita memegahkan diri. Dan kalau itu terus dibiarkan, tanpa sadar timbul kesombongan. Karena itu tadi dibilang, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Gitu ya. Mulai dari kita masing-masing, mulai rendahkan diri di hadapan Tuhan, mulai belajar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu datangnya daripada Tuhan. Yohanes Pembaptis pernah berkata, biar dia yang semakin besar, aku semakin kecil. Dia juga berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya jika tidak dikaruniakan dari atas. Gitu ya. Semua yang kita miliki, kepelayanan atau apapun juga yang kita miliki, tidak perlu menjadi sesuatu di mana kita memegahkan diri. Anda bersyukur kalau Tuhan mempercayakan banyak pelayanan. Kita bersyukur kalau Tuhan mempercayakan banyak hal, tetapi itu tidak harus membuat kita memegahkan diri. Kalau kita mau bermegah, baiklah kita bermegah karena Tuhan. Karena semua segala sesuatu berasal dari Dia. Dan bagi Dialah segala pujian dan kehormatan. Jelas aku? Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua untuk kita berjaga-jaga. Mari kalau kita mau bermegah, bermegah karena Tuhan. Jangan kita bermegah karena diri kita sendiri atau memegahkan diri. Itu menjadi sesuatu di mana kita mencari kemuliaan, mencari pujian dari manusia, dan mencari kekaguman dari manusia. Biarkan kita bermegah karena Tuhan, karena Dia yang layak menerima segala sesuatunya. Jelas aku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.